Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Perlimentana Indra, SPD, MPD, MM, selaku dosen pembimbing utama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya, yaitu yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak melalui metode bercerita dengan gambar pada kelompok B1 di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin, Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Galintas, Kabupaten Bungo, tahun 2022. Oleh Ulzum Mahiroh NIM PU 0421901159 pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Yasni Bungo. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi dalam berbagai masalah, yaitu berbicara dengan anak-anak membutuhkan pertukaran kata-kata atau gagasan dan perasaan di antara dua manusia. Proses ini akan berjalan baik jika adanya respon dari pembicara dengan lawan berbicara. Hal ini juga dikatakan kegiatan komunikasi. Berbicara dengan anak-anak perlu dilakukan secara berkesinambungan dan dilatih agar perkembangan anak, terutama dalam hal berbicara, untuk komunikasi dapat berkembang secara optimal. Namun, kenyataannya masih banyak anak-anak yang kehilangan potensi dan tidak sanggup menyerap pengetahuan, disebabkan oleh ketidakteraturan dalam berbicara, sehingga interaksi dengan lingkungannya menjadi terhambat. Keterampilan berbicara dengan baik membantu anak-anak mengasah keteraturan berpikir, keterampilan berkomunikasi, kesatuan pergaulan, kelembutan hati, dan pengenalan diri. Oleh sebab itu, kemampuan berbahasa dalam perkembangan anak merupakan modal penting bagi masa depan anak dalam meningkatkan keterampilan berbicaranya. Berdasarkan kenyataannya yang terjadi di pendidikan anak usia dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priuk, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran, yaitu kurangnya perhatian anak dalam kegiatan pembelajaran, anak belum mampu menyebutkan beberapa kata dengan baik, dan pembelajaran yang diterapkan guru belum mampu menarik minat anak. Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat hasil observasi lingkup perkembangan keterampilan berbicara dalam kategori perkembangan sangat baik terdapat 3 anak, berkembang sesuai harapan 2 anak, mulai berkembang 2 anak, dan belum berkembang 6 anak. Nah, berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwasanya keterampilan berbicara anak perlu dilakukan tindakan perbaikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan penggunaan metode yang tepat, digunakan guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak ialah menggunakan metode bercerita dengan gambar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul, yaitu Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak melalui Metode Bercerita dengan Gambar pada kelompok B1 di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanas Penggalintas, Kabupaten Bungo, tahun 2022. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya perhatian anak dalam pembelajaran, anak belum mampu menyebutkan beberapa kata dengan baik, dan pembelajaran yang diterapkan guru belum mampu menarik minat anak. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah, yaitu mengingat keterbatasan yang dimiliki peneliti. Penelitian ini dibatasi pada masalah meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui metode bercerita dengan gambar. Penelitian ini diperuntukkan kepada anak kelompok B1 usia 5-6 tahun di Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priuk. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih fokus dan memperoleh hasil yang diharapkan. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana proses peningkatan keterampilan berbicara anak melalui metode bercerita dengan gambar pada anak usia dini kelompok B1 Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui metode bercerita dengan gambar pada anak usia dini kelompok B1 Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priuk. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama bagi sekolah, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi siswa, dan yang keempat bagi peneliti. Adapun manfaatnya bagi sekolah yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah, terutama mengenai meningkatkan keterampilan berbicara anak. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yaitu sebagai bahan perbaikan di kelas dalam menggunakan metode bercerita dengan gambar.
dan memberikan pengetahuan dan pengalaman pada guru mengenai penggunaan metode bercerita dengan gambar. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa, yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berbicara anak dalam mengungkapkan pendapat atau pemikiran, serta berinteraksi kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai keterampilan berbicara anak tentang peningkatan keterampilan berbicara anak melalui metode bercerita dengan gambar, dan juga untuk menyelesaikan strata 1. Serta penelitian ini bisa digunakan sebagai peneliti lanjutan. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Menurut Ria, berbicara adalah mengungkapkan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selain itu, berbicara merupakan bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Berbicara merupakan sarana utama dalam bersosialisasi. Anak yang mudah berkomunikasi akan lebih mudah mengadakan interaksi sosial. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan, dengan memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan linguistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya berbicara adalah suatu kegiatan lisan berbentuk bunyi-bunyian atau kata-kata untuk menyampaikan maksud dan tujuan berupa ide, gagasan yang ada di hati dan pikiran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan berbicara anak, yaitu yang pertama, ada perkembangan otak dan kecerdasan, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, kondisi fisik, yang keempat, lingkungan keluarga, yang kelima, kondisi ekonomi, dan yang keenam, yaitu lingkungan budaya. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Kemudian yang kedua ada memberikan respon dan makna. Yang ketiga, menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan yang kelima yaitu untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Adapun tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Kemudian yang kedua yaitu metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengetahuan dan pengalaman yang akan disampaikan melalui lisan. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan, dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan keterangan hal baru pada anak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode bercerita adalah salah satu cara yang digunakan guru untuk memberikan pengalaman belajar pada anak. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi yang bisa ditangkap oleh anak. Sehingga anak bisa dengan mudah memahami cerita juga meneladani hal baik yang terkandung dalam isi cerita yang disampaikan. Adapun manfaat dari metode bercerita adalah yang pertama, untuk mendorong atau menstimulasi anak. Yang kedua, melatih kemampuan anak untuk mendengarkan pembicaraan dan menangkap pesan dari orang lain. Yang ketiga, membangun konsep diri yang positif. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan meningkatkan pembendaharaan kosakata. Yang kelima, meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, seperti di lingkungan sekolah antara gurunya dan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari metode bercerita. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, dapat menjangkau anak dalam jumlah yang banyak. Kemudian, keefektifan dalam waktu belajar. Dan penguasaan kelas cenderung lebih mudah. Dan adapun kelemahan dalam metode bercerita ini,
yaitu peserta didik cenderung fasik dan kurang proaktif, dan kurang merangsang perkembangan kreativitas anak didik, serta membosankan jika sering dilakukan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama yaitu ada skripsi Ika Yunita dengan judul skripsinya meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan pada anak kelompok A di Taman Kanak-kanak Kartika 3, 38 Kentungan Depok Sleman. Nah, adapun persamaan dalam penelitian skripsi ini yaitu pada variabel harapan peneliti sama-sama untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak. Namun, perbedaannya pada variabel tindakan, yaitu jika deskripsi yang tercantum menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan, berbeda halnya dengan deskripsi peneliti, yaitu menggunakan metode bercerita dengan gambar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kondisi awal terlihat bahwa kurangnya perhatian anak dalam kegiatan pembelajaran, dan anak belum mampu menyebutkan beberapa kata dengan baik, serta pembelajaran yang diterapkan guru belum mampu menarik minat anak. Maka dilakukan suatu tindakan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan metode bercerita dengan gambar. Maka terlihat kondisi akhir atau hasil akhirnya yaitu keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun meningkat. Kemudian yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu diduga melalui metode bercerita dengan gambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak kelompok B1 pendidikan anak usia dini Al-Mutakin Dusun Tanah Priok. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama